wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rahman Allah dalam berjumpa kembali di kelas 12 dalam materi Al-Quran Hadis. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita akan mendapat keberkahan, kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Saya baca Adinda Adrisoliha, Amelia, Bunga Hidayah, Danu Ramadan, Alwia, Naisa, Muhammad Farhansa, Muhammad Ridho, Muhammad Riki Rifahlepi, Rizki Aliansa, Yasmin Nuriyadi, Nabila Satya, Putri Kartika, Aula Ilaiha. Alhamdulillah, cuma satu yang tidak hadir. Kira-kira tahu kemana remaja yang terakhir? Sakit. Baiklah anak sekalian. Oke, ya. Oke, kita akan melanjutkan pada hari ini tentang pelajaran kita. Masuki bab yang baru, yakni berperilaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Anak-anak sekalian, ujian dan cobaan itu mutlak akan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, siapapun kita pasti diberi cobaan dan ujian. Kenapa kita diuji oleh Allah? Kenapa kita harus dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin melihat kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita. Apakah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, kita akan bisa bersabar, atau sebaliknya? Ataukah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambah marah pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita setelah diuji oleh Allah kita sukses, naik kelas? Ataukah kita turun kelas dalam kehidupan ini? Jadi ujian itu adalah hal yang mutlak. Siapapun dia selagi hidup di dunia ini akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat di depan, berperilaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di dalam Al-Quran, coba lihat, buka Al-Qurannya, buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 157 berfirman,
Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yang artinya, perhatikan anak-anak, lihat dalam Al-Quran, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Mari kita lihat. Saja menurut surat Al-Baqarah ayat 155 ada 5 ujian. Yang pertama adalah ketakutan. Ketakutan adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut dalam diri kita. Rasa takut itu seperti contoh, ketika musuh datang, kita takut kalau musuh menyerang kita, kita takut. Kita takut ketika orang datang, kita punya hutang, tidak punya uang untuk bayar hutang pada hari itu, sang penagih hutang itu datang, kita ketakutan. Itu adalah rasa takut. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelaparan. Kita lihat bagaimana banyak saudara-saudara kita di penjuru dunia ini, mereka yang hidup dalam bawah garis kemiskinan, mereka tidak makan, cuma makan 1 kali dalam sehari. Banyak anak-anak yang kurang gizi karena ketidakmampuan orang tua ataupun mereka tidak punya orang tua lagi. Mereka mengalami kelaparan, dan kelaparan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekurangan harta. Kekurangan harta ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita berkurang misalnya dicuri orang. Kita tahu kalau harta kita ini ketika malam hari kita tertidur minyak, orang mencuri harta kita, berkurang harta kita. Harta kita berkurang ketika mendapat musibah kebakaran, harta kita habis. Kekurangan harta, tidak punya harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kematian. Inilah kematian. Kita lihat bagaimana orang tua takut ditinggalkan oleh anaknya ketika anaknya meninggal dunia. Orang tua, suami takut ditinggalkan oleh istrinya. Sebaliknya istri takut ditinggalkan oleh suaminya. Mereka merasa tidak nyaman setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Mereka lupa mereka. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan buah-buahan. Seperti yang dicontohkan di dalam ayat ini, kekurangan buah-buahan ketika menanam buah-buahan, menanam pohon rambutan, mangga, duku, tetapi apa yang kita rencanakan itu tidak berhasil. Mungkin karena hama, mungkin juga karena bencana. Dan buah-buahan itu yang kita tanam tidak tumbuh. Itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau buah-buahan berlimpah ruah yang kita dapatkan, tetapi harga di pasaran buah-buahan itu justru anjlok, justru turun,
tidak bisa menutupi apa yang kita keluarkan. Itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Ketika mendapat ujian dan cobaan, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Kalimat istirja. Kemudian penyerahan total kepada Allah. Mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak sekalian, kita akan melihat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ketika mendapat ujian mereka bersabar. Yang pertama, akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan mendapat petunjuk dari Allah baik di dunia maupun di akhirat, akan mendapat empati dari sesama manusia. Inilah 3 keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian buah sabar. Ini dia buah sabar yang akan kita dapatkan. Orang yang bersabar adalah ciri orang yang bertakwa. Siapa yang bersabar? Pasti orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersabar adalah kesabaran akhlak para nabi. Mereka mengambil akhlak para nabi dan rasul dan para orang-orang yang soleh. Yang ketiga, orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang bersabar akan mendapatkan keberhasilan dalam hidup. Dan yang kelima, orang yang bersabar ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, di akhir pertemuan ini saya akan berikan sebuah oleh-oleh kepada kalian semua untuk dibawa di rumah dan renungkan dalam kehidupan ini tentang kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama adalah seorang penyair Arab pernah berkata, as-sabru kas-sabiri bimazaqatihi lakinna awaqibuhu ahla min al-asad. Kesabaran itu seperti sabir, sejenis tanaman obat yang rasanya pahit. Tapi kalau kita berlatih sabar, kesabaran itu akan lebih manis daripada pahit. Kemudian yang kedua, penyair Arab juga mengatakan, kun haliman iza bulita biwaizin wa saburan iza atatka musibah. Jadilah engkau sebagai orang yang penyantun ketika diuji dengan sebuah kemarahan, dan jadilah kamu orang yang penyabar jika engkau didatangi oleh sebuah musibah. Inilah oleh-oleh yang saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang ujian dalam menghadapi perbilangan, dalam menghadapi kesabaran dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Baca ayat tentang kesabaran ini agar kalian lebih mengetahui, lebih mengenal tentang betapa penting yang namanya sabar dalam kehidupan ini. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Subhanahu. Jadi kesabaran adalah merupakan hal yang mutlak harus kita lakukan. Ya. Kunci dalam menghadapi ujian kehidupan ini adalah bersabar. Sekali lagi, kunci dalam menghadapi ujian dan cobaan ini adalah bersabar. Anak-anak sekalian,
Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu akan menjadi bekal banyak dibaca di rumah ketika kita akan menghadapi ujian, ketika kita akan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mempunyai modal yakni kesabaran. Minggu depan saya kasih tugas kalian untuk menghafal surah tentang kesabaran ini beserta terjemahannya. Bagi yang hafal akan saya berikan hadiah. Dan bagi yang belum menghafal tentunya akan mendapatkan hukuman. Paham kalian? Pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mohon ampun. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.